Pemirsa, gempa magnitudo 6,5 yang mengguncang Pacitan pada Jumat dini hari menimbulkan sejumlah kerusakan. Ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Pacitan merinci 17 bangunan rusak ringan hingga sedang. Selain bangunan rusak, satu korban meninggal dunia akibat gempa Pacitan. Diketahui korban bernama Joko Santoso, warga desa Tanjung Puro, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. Kepala Pelaksana BPBD Pacitan, Erwin Andriat Moko mengatakan bahwa sejumlah kerusakan yang terdata belum sepenuhnya masuk ke Pusdalops BPBD Pacitan. Meski demikian, pemirsa, tidak ada kerusakan parah yang membuat warga harus mengungsi. Beberapa rumah mengalami kerusakan pada bagian teras, dapur yang roboh, genteng jatuh ataupun tembok yang retak. Hingga kini pemirsa pihaknya masih terus mendata sejumlah kerusakan mengingat kondisi geografis Pacitan termasuk pegunungan kapur. Dengan gempa ini juga di kota saja ini mati listrik. Padahal kita kasih dia mati listrik kan, untuk jaringan seluler kan juga terganggu. Untuk sementara ada 17, namun di situ sudah belum terekam seperti Balai Desa Gubahan. Itu terus kantor koperasi, dinas koperasi. Jadi secara umum selain fasilitas, selain perumahan, ada beberapa fasilitas pendidikan, contohnya seperti SMP 4 Ngadirojo, terus ada MI Gubi, termasuk juga balai desa, juga kantor dinas koperasi. Dan langsung saja pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi terkini pasca gempa yang mengguncang Pacitan. Sudah ada jurnalis Berita 1 Gayu Wicaksono yang siap laporkan dari lokasi. Gayu, selamat sore. Gayu, dapat Anda sampaikan untuk kondisi terkini seperti apa dan juga data di lokasi, karena tampaknya Anda berada di posko BPBD begitu ya. Ini seperti apa data dari kerusakan maupun juga korban? Apakah ada penambahan korban jiwa? Sebelumnya diketahui ada satu korban meninggal dunia. Untuk saat ini kegiatan masyarakat pada umumnya di Pacitan sudah kembali normal. Meski sebelumnya sempat panik karena sedang terlelap tidur terus tiba-tiba ada gempa. Sedangkan dari data BPBD Pacitan sendiri sampai pukul 3.15 waktu Indonesia Barat tadi terdapat 17 kerusakan, baik bangunan pribadi, rumah, fasilitas umum maupun kantor swasta. Dari sejumlah kerusakan tersebut terjadi kerusakan ringan hingga sedang. Jadi tidak ada bangunan yang full roboh seperti contohnya tadi pagi di bangunan milik Pak Sumarno itu hanya bagian teras saja. Terus ada lagi bangunan milik Pak Agus Santoso itu hanya bagian dapur saja yang roboh. Begitu. Baik, sejauh ini apakah ada gempa susulan yang terjadi di sana? Dan bagaimana sebetulnya langkah pemerintah setempat untuk penanganan warga-warga yang mendapati rumahnya sudah hancur? Untuk gempa susulan sendiri terjadi sudah tadi pagi, jaraknya tidak lama dari gempa utama. Untuk korban sendiri saat ini terus didata oleh BPBD dan terus diajukan jika nanti bisa di cover melalui pemerintah daerah, maka bantuan akan di cover oleh pemerintah daerah. Sedangkan untuk kerusakan yang berat akan di cover melalui BNPB atau BPBD provinsi. Semua telah terus didata untuk diketahui berapa jumlah kerusakan yang akan diberikan bantuannya. Begitu. Baik, pihak-pihak yang mengalami kerusakan, baik itu ringan, sedang hingga parah, akan mendapatkan bantuan. Lantas terakhir, kalau Anda ketahui begitu sebelum terjadinya gempa yang cukup besar ini, di 6,4 magnitudo begitu, sebetulnya apakah sempat terjadi juga gempa-gempa kecil yang terjadi sebelum terjadinya gempa yang cukup besar ini? Tepatnya seminggu yang lalu ada gempa sekitar 4 magnitudo, itu gempa darat gitu, Mas. Jadi namun tidak terjadi kerusakan yang signifikan, hanya tembok retak dan beberapa atap jatuh, genteng jatuh saja. Itu lokasinya juga di Pacitan. Gitu. Baik, terima kasih kalau begitu atas laporan Anda, jurnalis Berita 1 Gayo Wicaksono. Selamat kembali bertugas, jaga keselamatan Anda.